Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Indah Yulianingsih, S.Pharm M.Pharm, selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi kelas A. Di sini perkenankan kami dari kelompok 5, di sini untuk mempresentasikan makalah fitoterapi yang berjudul Fitoterapi pada Diabetes mellitus dan Komplikasinya. Berikut ini adalah anggota kelompok 5, yaitu Ananda Octavia Putri, Amanda Sharla Pradesta, Lina Rera F, Tasya Nurpalupi, Windy Suryaningsih, Frasti Aulia Putranti, Devi Aulia Rahma, dan Divinta Maharani. Pada presentasi kali ini akan dibahas beberapa hal, yaitu terkait dengan tinjauan diabetes mellitus dan komplikasinya, klasifikasi diabetes mellitus, fitoterapi untuk diabetes mellitus, yang terkait dengan tanaman, yaitu ada 4, yaitu ada Morinda citrifolia, Syzygium comini, Andrographis paniculata, Panax queen, Caefolius, di mana nantinya akan dibahas terkait dosis penggunaan, senyawa aktif, mekanisme kerja, kontraindikasi, interaksi, uji praklinis, dan uji klinis. Baik, yang pertama adalah terkait tinjauan diabetes mellitus dan komplikasinya. Jadi, penyakit diabetes mellitus ini merupakan kelompok gangguan metabolisme karbohidrat ketika glukosa tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi. Nah, kondisi ini dapat terjadi karena adanya produksi glukosa yang berlebihan akibat proses glycogenolisis dan gluconeogenesis yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia. Nah, diagnosis dari penyakit diabetes ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar glukosa plasma atau kadar hemoglobin A1C, termasuk glukosa plasma puasa atau fasting plasma glucose. Kemudian juga bisa dilakukan dengan glukosa plasma 2 jam setelah uji toleransi glukosa oral atau glukosa sewaktu disertai gejala klasik seperti hiperglikemia, seperti rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, dan penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Nah, kriteria diagnosis dari penyakit diabetes mellitus ini pada individu yang tidak hamil itu antara lain seperti dari kadar A1C-nya itu lebih dari sama dengan 6,5%. Kemudian kadar dari FPG-nya itu lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Kemudian kadar dari PG 2 jam itu lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Kemudian pada individu dengan gejala klasik hiperglikemia mempunyai glukosa plasma acak itu lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Nah, berikutnya adalah terkait dengan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas menderita DM adalah dari komplikasi vaskuler dari setiap sistem makro dan mikrovaskuler seperti penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal diabetik, retinopati diabetik, dan diabetik neuropati. Nah, komplikasi mikrovaskuler pada diabetes mellitus itu terdiri dari em, penyakit ginjal diabetik, kemudian dari retinopati diabetik, dan juga diabetik neuropati. Sedangkan komplikasi makrovaskuler itu terdiri dari penyakit kardiovaskular. Nah, yang pertama adalah terkait dengan penyakit komplikasi yaitu diabetic kidney disease atau disebut juga sebagai penyakit ginjal diabetik. Itu merupakan kelainan progresif berupa berkurangnya fungsi ginjal akibat hiperglikemia. Nah, untuk komplikasi ini disebut juga sebagai nefropati. Umumnya komplikasi ini terjadi bersama dengan albuminuria. Fungsi ginjal dapat mengalami penurunan disebabkan oleh faktor resiko seperti obesitas, hipertensi, dan dislipidemia. Nah, penyakit komplikasi diabetic kidney disease ini ditandai dengan peningkatan albuminuria dan penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Kemudian komplikasi yang kedua adalah diabetik retinopati. Jadi, komplikasi ini berupa kerusakan progresif pada pembuluh darah di retina yang disebabkan oleh kondisi hiperglikemia. Nah, diabetik retinopati ini dapat menyebabkan pendarahan, ablasi retina, dan kebutaan. Kemudian bentuk dari diabetik retinopati itu dapat memungkinkan pembuluh darah bocor di seluruh retina dan ke dalam vitreous mata. Tingkat keparahan berhubungan dengan usia diagnosis, durasi diabetes, tekanan darah, kadar A1C, proteinuria, dan penggunaan insulin. Kemudian komplikasi yang ketiga yaitu adalah diabetik neuropati, yaitu merupakan kerusakan progresif pada saraf, terutama saraf tepi yang disebabkan oleh kondisi hiperglikemia.
Untuk komplikasi diabetik neuropati ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa subtipe seperti polineuropati simetris distal, neuropati otonom, neuropati atipikal, dan neuropati non-diabetik. Kemudian faktor risiko yang berkaitan dengan diabetes neuropati ini antara lain seperti kadar A1C, status merokok, hipertensi, dan massa dari tubuh penderita. Kemudian untuk komplikasi yang keempat yaitu ada cardiovascular disease, yaitu komplikasi berupa penyakit kardiovaskular yang timbul karena kondisi diabetes. Untuk penderita diabetes yang mempunyai resep kejadian cardiovascular disease 2 hingga 10 kali lipat lebih tinggi daripada orang normal. Kejadian dari cardiovascular disease ini seperti infark miokard, stroke, gagal jantung, penyakit jantung koroner, dan subtipe diabetes. Faktor risiko yang menyebabkan dari cardiovascular disease ini itu seperti usia, jenis kelamin, massa tubuh, tekanan darah, kontrol glukosa dan kadar A1C, serta status merokok dari pasien. Klasifikasi diabetes mellitus sendiri terdapat 4 ya. Pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes tipe lain atau maturity onset diabetes of the young, dan diabetes gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas yang bertugas memproduksi insulin. Untuk gejala utamanya yaitu poliuria, sering buang air kecil, polidipsi, sering merasa haus, penurunan berat badan yang drastis. Untuk terapinya, pasien DM tipe 1 ini membutuhkan terapi insulin seumur hidup karena tubuh tidak mampu memproduksi insulin sama sekali. Untuk komplikasinya ada mikrovaskular, yaitu neuropati, kerusakan saraf, retinopati, gangguan pada retina mata, dan nefropati, gangguan pada ginjal. Untuk makrovaskular sendiri, terdapat resiko penyakit jantung, penyakit cerebrovaskular atau stroke, dan penyakit pada arteri perifer. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2 disebabkan dikarenakan gangguan fungsi sel beta pankreas dan resistensi insulin, di mana tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Untuk faktor risikonya sendiri bisa terjadi karena obesitas, faktor usia, riwayat keluarga dengan DM, pola makan yang tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik. Untuk komplikasi yang umum terjadi itu ada kardiovaskular atau penyakit jantung, ginjal yaitu nefropati, untuk saraf dan penglihatan ada neuropati, retinopati, dan pasien DM tipe 2 ini sering tidak terdiagnosis selama bertahun-tahun sehingga komplikasi dapat terjadi sebelum pasien menyadarinya. Selanjutnya adalah diabetes tipe lain yang disebabkan karena sekresi insulin yang terganggu tanpa resistensi insulin yang signifikan, dengan karakteristik autosomal dominan dan muncul pada usia muda, dengan komplikasi resiko nefropati dan retinopati meskipun relatif jarang terjadi. Kemudian diabetes gestasional, di mana ini diabetes yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan karena intoleransi glukosa pada kehamilan, dengan faktor resiko perubahan hormon, resistensi insulin, serta komplikasinya yang pertama adalah pada ibu hamil dapat terjadi hipertensi gestasional dan preeklamsia. Kemudian pada anak dapat terjadi makrosomia, hipoglikemi, risiko obesitas, dan diabetes tipe 2. Kemudian ada fitoterapi diabetes. Fitoterapi diabetes adalah pemanfaatan tanaman tradisional untuk mengobati diabetes. Di antara tanaman tersebut ada 4 tanaman berikut, yang mana 4 tanaman ini memiliki kesamaan, yaitu berasal dari kelas Magnoliopsida. Yang pertama ada mengkudu. Bagian yang digunakan dari tanaman mengkudu ini adalah bisa buah ataupun daunnya, yang diolah dengan cara dibuat jus ataupun diperas untuk buahnya dan juga direbus daunnya. Cara pakainya itu airnya diminum. Kemudian yang kedua ada jamun atau jamblang. Untuk bagian yang bisa digunakan bisa dari buah, daun, kulit kayu maupun bijinya. Pengolahannya yaitu kalau buahnya itu dibuat jus ataupun diperas, kemudian diminum. Untuk daunnya direbus, kemudian air rebusannya diminum. Kulit kayunya juga sama dengan daun, yaitu direbus, kemudian air rebusannya diminum. Untuk bijinya ini harus dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dihaluskan dan diseduh sebanyak 1 gram, kemudian diminum. Untuk yang selanjutnya ada sambiloto. Bagian yang digunakan bisa dari daun ataupun akarnya. Pengolahannya bisa dengan dikeringkan ataupun direbus, atau bisa juga dari daun segarnya. Cara pakainya, air rebusan tadi diminum 2 kali 1 gelas sebelum makan. Kemudian yang selanjutnya ada American ginseng. American ginseng ini bagian yang digunakan adalah akar ataupun buahnya. Diolah dengan cara dibuat teh, diseduh, direbus,
dihaluskan menjadi bubuk ataupun fermentasi yang menghasilkan air. Nanti air tersebut bisa diminum. Selanjutnya yaitu senyawa aktif dari buah mengkudu atau Morinda citrifolia L. Pada buah ini terkandung terpenoid, flavonoid, alkaloid, fenol. Adapun untuk antidiabetes yang paling dominan yaitu anthraquinone, seperti isolat anthraquinone yaitu lucidin, triobeta-D, primerfolicida, dan moridone 6-O-beta-D primerfolicida. Selanjutnya yaitu senyawa aktif dari biji jamblang atau Siscium stumini. Biji jamblang memiliki senyawa aktif dari terpenoid, antosianin, asam oleat, minyak sirih, glikosida, saponin. Adapun senyawa besar yang lebih banyak ada di biji jamblang yaitu flavonoid seperti quercetin, rutin, myricetin, dan myrcitrin. Selanjutnya yaitu senyawa aktif dari sambiloto atau Androgapris paniculata yang terdiri dari terpenoid, flavonoid, alkaloid, fenol, tanin, quinone, dan saponin. Selanjutnya yaitu senyawa aktif dari ginseng Amerika atau Panax quinquefolius. Untuk antidiabetes sendiri teridentifikasi senyawa aktif yang berguna yaitu steroid saponin, di mana isolatnya ada kinsenosida netral dan manonil kinsenosida. Kemudian untuk dosis yang digunakan untuk ginseng Amerika ada pada penelitian klinis yaitu 3 gram per hari diminum saat makan. Selanjutnya yaitu dosis dari biji jamblang. Dari penelitian klinis yang telah dilakukan, digunakan 10 gram per hari atau 5 gram 2 kali sehari sebelum makan. Hal ini dapat menurunkan gula darah yang dimiliki oleh pasien. Pada Indonesia atau BPOM terdaftar 2 produk herbal di mana biji jamblang dapat mengurangi gula darah atau digunakan sebagai antidiabetes, yaitu Biobet dalam dosis kemasan 30 dan 60 kapsul, dosisnya 500 mg. Biji jamblang ini tidak digunakan sendiri, dia bersama dengan tanaman lain, yaitu tertera pada layar. Adapun untuk nama produk herbal lainnya yaitu Keasol dengan dosis kemasannya 1, 3, dan 5 blister yang terdiri dari 10 kapsul dengan dosis 550 mg dengan komposisi bersama dengan tanaman yang lain seperti tertera pada layar. Selanjutnya yaitu buah mengkudu. Pada penelitian klinis digunakan 2 mili per kilogram berat badan per hari. Untuk nama produk herbal yang ada di Indonesia dan telah terdaftar pada BPOM yaitu ada Diabara dengan dosisnya yaitu per botol plastik ada 15, 30, 60, dan 90 kapsul, dosisnya 500 mg. Hal ini tidak hanya terdiri dari buah mengkudu sendiri, buah mengkudu digunakan dengan komposisi tanaman lainnya untuk antidiabetes. Untuk produk selanjutnya yaitu glukotip, dosis kemasannya ada di 30, 50, 60, 100 kapsul dengan isi 500 mg. Buah mengkudu pada glukotip digunakan bersamaan dengan tanaman lainnya. Selanjutnya yaitu dosis pada daun sambiloto atau Androgapris paniculata. Pada suatu penelitian klinis digunakan 300 mg per kapsul, yaitu 1-2 kapsul per hari. Untuk dosis yang ada di Indonesia, ada dalam produk herbal Diabara, glukotip, dan Siat and Diabet. Masing-masing dosis kemasan adalah sebagai berikut. Dengan komposisinya daun sambiloto tidak digunakan sendiri, tidak digunakan tunggal, melainkan dengan tanaman lainnya seperti tertera pada layar. Selanjutnya untuk mekanisme kerja sebagai antidiabetes, masing-masing tanaman cenderung sama. Tetapi untuk ada beberapa mekanisme yang lebih spesifik pada beberapa penelitian. Misalnya pada biji jamblang atau Siscium cumini memiliki mekanisme kerja yang pertama merangsang sekresi insulin pankreas, yang kedua ada aktivitas penghambatan pada alfa amilase, sukrase, dan alfa glukosidase, enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yang ketiga peningkatan aktivitas glukosa, 6-fosfatase, dan eksosinase. Selanjutnya untuk buah mengkudu atau Morinda citrifolia L digunakan untuk mekanisme kerjanya yaitu menurunkan glukosa puasa dan glukosa postprandial
serta peningkatan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin. Untuk yang kedua, mekanisme kerja dari buah mengkudu sendiri yaitu dapat meningkatkan penyerapan glukosa pada adiposit 3T3L1 yang terdiferensiasi. Selanjutnya, tanaman Andrographis paniculata dapat bekerja dengan mekanisme menurunkan kadar glukosa darah melalui penghambatan alfa-glikosidase dan alfa-amilase. Selanjutnya, yaitu menstimulasi pengambilan dan oksidasi glukosa oleh jaringan perifer karena meningkatnya sensitivitas insulin. Selanjutnya, dapat mengatur kelainan metabolisme lipid. Selanjutnya yaitu sebagai antioksidan dari sirkulasi yang mengganggu integritas membran plasma. Terakhir, pada tanaman Amerika ginseng atau Panax quinquefolius, mekanisme kerja yang ditawarkan yaitu memungkinkan peningkatan fungsi sel beta dan meningkatkan sekresi insulin yang distimulasi glukosa. Kemudian kontraindikasi yang dapat terjadi pada herba-herba tersebut. Yang pertama itu pada herba Morinda citrifolia, di mana dikontraindikasikan pada ibu hamil karena dapat menunda pengerasan dan perubahan kerangka pada janin, dan juga dikontraindikasikan terhadap pasien dengan disfungsi hati dan ginjal. Kemudian pada herba Syzygium sumini, di mana dikontraindikasikan pada ibu hamil dan menyusui, pasien dengan hipoglikemia, hipersensitivitas, dan juga pasien gangguan fungsi hati dan ginjal. Kemudian pada herba Andrographis paniculata, di mana dikontraindikasikan pada ibu hamil, terutama selama awal kehamilan. Dan yang terakhir pada herba American ginseng, dikontraindikasikan terhadap pasien dengan gangguan imunologis atau autoimun atau pada pasien dengan kanker payudara. Lalu interaksi yang dapat terjadi pada herba tersebut. Yang pertama yaitu pada herba Morinda citrifolia, di mana interaksi yang terjadi itu dapat terjadi dengan obat-obatan yang mempengaruhi fungsi hati dan juga ginjal. Kemudian herba selanjutnya Syzygium sumini itu akan berinteraksi dengan glizipid dengan meningkatkan bioavailabilitas sistemik glizipid melalui penghambatan CYP3A. Kemudian Andrographis paniculata, interaksi yang dapat terjadi yaitu pada obat antidiabetes karena dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi obat dalam plasma dan penurunan glukosa secara berlebihan. Kemudian obat-obatan lainnya seperti obat kemoterapi, antihistamin, benzodiazepin, dan statin karena dapat menyebabkan potensi risiko toksisitas. Kemudian obat-obatan dengan indeks terapi sempit seperti digoxin, phenytoin, theophylline, dan warfarin karena dapat menyebabkan kegagalan terapi yang serius. Dan juga American ginseng, yang dimana interaksi yang dapat terjadi yaitu dengan warfarin karena dapat mengganggu antikoagulasi yang diinduksi oleh warfarin. Selanjutnya yaitu uji praklinis Morinda citrifolia L. Pada penelitian ini dilakukan menggunakan tikus wistar yang terdiri dari 48 ekor dari 4 kelompok yang telah ditentukan untuk diuji. Dari 3 kelompok memiliki 36 ekor tikus yang diinduksi diabetes dengan melakukan pemberian aloksan monohidrat 5% B/V yang diberikan secara intraperitoneal dalam sebuah larutan garam normal. Satu kelompok sebagai kontrol sehat dan satu kelompok sebagai kontrol diabetes. Dalam hal ini telah dilakukan perbandingan efek dari sari buah mengkudu 2 mg per kilogram berat badan dengan memberikan standar obat yang telah yaitu metformin 100 mg per kilogram melalui jalur per oral. Parameter yang diteliti adalah kadar glukosa serum, kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL, dan hemoglobin pada hari ke-1, ke-14, dan juga ke-28 setelah dilakukan pengobatan. Setelah dilakukan induksi glukosa serum diabetes dan telah dilakukan pengamatan bahwa konsentrasi trigliserida serta kolesterol total, HDL, LDL secara umum menurun secara signifikan secara statistik. Sedangkan yang dialami oleh hemoglobin tidak mengalami sebuah perubahan secara statistik. Selanjutnya yaitu uji praklinis dari Syzygium sumini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sharma menggunakan model tikus diabetes tipe 2 yang diinduksi dengan diet tinggi lemak dan streptozotocin, meneliti potensi ekstrak dari air biji Syzygium sumini sebagai terapi antidiabetes.
selama perlakuan, yaitu 21 hari dengan variasi dosis 100, 200, dan juga 400 mg per kilogram, menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu kadar glukosa darah, insulin, dan resisten insulin. Dosis 200 dan 400 mg per kilogram memberikan efek yang paling optimal dengan penurunan kadar insulin sebesar 17,89 sampai 19,60% dan perbaikan resistensi insulin hingga 41,59 hingga 51,55%. Dengan perbandingan menggunakan metformin yaitu 68 menurunkan dengan 68,68%. Analisis molekular mengungkapkan peningkatan fungsi sel beta dan aktivitas overekspresi PPARG dan juga PPAR alpha mengindikasikan potensi bahwa si cium-cumini ini sebagai terapi alternatif diabetes tipe 2 dengan mekanisme insulin sensitizing, antidislipidemia, antioksidan, dan juga antiinflamasi. Selanjutnya yaitu uji praklinis pada Andrographis paniculata. Pada penelitian ini digunakan ekstrak sambiloto yang menunjukkan potensi signifikan sebagai terapi antidiabetes melalui studi pada model tikus diabetes. Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 96% selama 72 jam dengan menggunakan siprisia sebanyak 500 gram. Pengujian dilakukan menggunakan 6 kelompok perlakuan, yaitu setiap kelompok dengan 5 tikus, yaitu ada kontrol normal, kontrol diabetes negatif, diabetes dengan penambahan metformin dengan dosis 45 mg per kilogram, dan juga 3 kelompok dosis ekstrak sambiloto yaitu 50, 100, dan juga 200 mg per kilogram. Di mana hasil menunjukkan bahwa ekstrak sambiloto dengan dosis 100 dan juga 200 mg per kilogram berat badan efektif menurunkan kadar glukosa darah dengan mekanisme peningkatan ekspresi protein glutathione di jaringan otot yang memfasilitasi penyerapan glukosa ke dalam sel. Kandungan flavonoid dalam ekstrak diyakini berperan penting dalam regulasi glukosa darah. Selanjutnya yaitu uji praklinis pada Panax quinquefolius L atau ginseng. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liu pada 2021 yaitu dengan menggunakan tikus yang diinduksi dengan diabetes tipe 2 menggunakan diet tinggi lemak dan juga streptozotocin yang mengeksplorasi potensi Panax quinquefolius L atau ginseng sebagai terapi antidiabetes. Selama perlakuan yaitu 5 minggu, penelitian menunjukkan hasil yang signifikan meliputi penurunan glukosa darah, puasa, trigliserida, kolesterol, serta peningkatan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin. Analisis molekuler mengungkapkan bahwa aktivitas ini melalui jalur AKT dan juga ACC dengan modulasi ekspresi protein kunci seperti glutathione dan penurunan penanda resisten insulin. Dari 14 jenis ginseng, komponen MRB1 mendominasi dengan 77,4% dengan total kandungan memberikan mekanisme terapi yang kompleks dan juga terarah. Temuan ini tidak hanya menjelaskan potensi pengobatan diabetes tipe 2 secara alamiah, tetapi juga membuka peluang pengembangan terapi herbal Panax quinquefolius L yang dapat menjadi alternatif pengobatan metabolik yang efektif dan juga aman. Selanjutnya adalah penelitian uji klinis pada Morinda citrifolia, di mana tanaman ini telah digunakan oleh masyarakat Polinesia sebagai pengobatan tambahan bagi pasien diabetes untuk menurunkan gula dan meningkatkan parameter kesehatan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Al Genstedt dan kawan-kawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jus buah mengkudu berpotensi sebagai suplemen tambahan yang sesuai untuk diet pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini dilakukan pada 20 pasien penderita diabetes tipe 2 yang terdaftar di Departemen Endokrinologi dan Diabetologi Klinik Universitas Hamburg-Eppendorf, Jerman. Pasien yang berpartisipasi telah melakukan program perawatan diabetes konvensional sebelum dilakukan uji klinis yang mencakup pengobatan antidiabetik seperti insulin, metformin, atau agonis reseptor GLP-1. Selain itu, pasien juga diharuskan menjalankan olahraga dan diet rendah karbohidrat. Pasien mengonsumsi jus buah mengkudu dengan dosis 2 ml per kilogram berat badan setiap hari selama 8 minggu.
Sampel darah dikumpulkan sebelum 4 minggu dan 8 minggu setelah konsumsi jus untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Parameter klinis yang diukur meliputi sel darah, elektrolit, parameter hati dan ginjal, hormon, dan parameter lain meliputi HbA1c, ferritin, dan interleukin. Kadar gula darah puasa pasien dilakukan pemantauan setiap 1-2 hari selama periode konsumsi jus buah mengkudu. Metode statistik yang digunakan mencakup perhitungan rata-rata dan simpangan baku, nilai P dan kurva regresi linear, Perti test untuk analisis perubahan kadar darah HbA1c, C-peptida, dan HSCRP, dan juga one sample t-test. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah 8 minggu mengonsumsi jus buah mengkudu menyebabkan penurunan signifikan kadar gula darah puasa rata-rata dari 139 plus minus 23 mg per desiliter menjadi 125 plus minus 22 mg per desiliter dengan nilai P-nya 0,0024. Penurunan juga terlihat pada HbA1c dengan rata-rata penurunan sebesar 0,27 plus minus 0,5% dengan nilai P-nya 0,033. Selanjutnya adalah uji klinis untuk si Zigium ini atau biji jamun yang diketahui dapat meningkatkan kontrol glikemik secara signifikan pada diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar glikemik yang tidak terkontrol dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sidana dan kawan-kawan pada tahun 2017 ini menunjukkan bahwa bubuk biji jamun dapat memberikan efek hipoglikemik sehingga berpotensi dalam pengendalian kadar gula darah yang efektif pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini dilakukan dengan metode single center, double blind, randomized control parallel design trial yang berlangsung selama 1 tahun mulai dari November 2014 hingga November 2015. Penelitian ini melibatkan sejumlah 99 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar gula darah tidak terkontrol, dengan nilai FPG lebih dari 126 mg per desiliter dan juga nilai PPG lebih dari 180 mg per desiliter. Pasien dengan kriteria tertentu dikeluarkan dari penelitian untuk menghindari efek samping serius yang tidak diketahui, di mana kriterianya yaitu pasien dengan penyakit kardiovaskular, ginjal atau hati, pasien hamil. Pasien ini dibagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok A berisi 50 pasien yang menerima 10 gram per hari bubuk biji Zigium sumini, dan kelompok B yang terdiri dari 49 pasien yang menerima placebo yang tidak memiliki efek hipoglikemik. Pengobatan hipoglikemik oral yang biasa digunakan pasien dilanjutkan tanpa perubahan selama penelitian. Nah, parameter glikemik termasuk FPG dan PPG ini diukur pada hari ke-0, ke-30, ke-60, dan juga ke-90. Sedangkan untuk HbA1c diukur pada hari ke-0 dan ke-90. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi bubuk biji jamun secara signifikan meningkatkan kontrol glikemik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan gula darah tidak terkontrol, di mana pada kelompok A yang menerima 10 gram bubuk biji jamun per hari ini terjadi penurunan FPG rata-rata dari 143 menjadi 131 setelah 30 hari, dari 121 plus minus 15,14 mg per desiliter setelah 60 hari, dan juga 110 plus minus 15,49 mg per desiliter setelah 90 hari. Yang menunjukkan penurunan sebesar 9%, 8%, dan 30% secara berturut-turut. Nah, untuk PPG-nya ini menunjukkan penurunan signifikan pada hari ke-30 sebesar 88%, hari ke-60 15%, dan juga pada hari ke-90 22%. Sedangkan pada kelompok B yang menerima placebo ini menunjukkan peningkatan FPG sebesar 3% dan juga PPG sebesar 2% dalam periode yang sama. Selain itu, kadar HbA1c juga menunjukkan kontrol glikemik jangka panjang di mana terjadi penurunan secara signifikan pada kelompok A yang menunjukkan penurunan sebesar 8,18%. Sementara itu, pada kelompok B ini mengalami peningkatan HbA1c dari 8,7% menjadi 9,03%. Nah, penurunan pada kelompok jamun ini dianggap secara signifikan, di mana dengan nilai P-nya kurang dari 0,05. Hal tersebut menegaskan bahwa suplementasi bubuk biji jamun ini tidak hanya efektif menurunkan kadar gula darah puasa dan setelah makan, tapi juga membantu memperbaiki kontrol glikemik jangka panjang pada pasien diabetes mellitus tipe 2.
Yang ketiga adalah uji klinis untuk Androglophis paniculata, di mana penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa daun sambiloto secara signifikan mengurangi kadar gula darah dan memberikan manfaat pada parameter lainnya. Pada penelitian ini, subjek berjumlah 20 pasien dipilih dengan kriteria meliputi kadar gula darah puasa antara 140 sampai 400 mg per desiliter, HbA1c 7 sampai 12%, tidak memiliki penyakit akut atau kronis lain, serta bersedia menghentikan pengobatan sementara untuk uji herbal. Subjek ini berusia 28 sampai 65 tahun dan tidak sedang hamil. Pasien mengonsumsi kapsul berisi 300 mg ekstrak serbuk daun sambiloto tanpa proses ekstraksi dengan dosisnya 1-2 kapsul per hari selama 7 hari. Parameter yang diukur meliputi kadar gula darah puasa, asam urat, kolesterol, total, tekanan darah, serta keluhan subjektif sebelum dan sesudah konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% dari pasien dalam kelompok ini mengalami penurunan kadar glukosa darah puasa hingga di bawah 140 mg per desiliter setelah perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa efek hipoglikemik daun sambiloto yang signifikan pada sebagian besar pasien tanpa disertai keluhan serius. Nilai t-tesnya untuk daun sambiloto adalah 3,88 dengan nilai korelasi sebesar 0,858 yang mengindikasikan hubungan kuat antara konsumsi daun sambiloto dan juga penurunan kadar glukosa darah. Yang keempat yaitu uji klinis untuk Panax quinquefolius, di mana penelitian dilakukan di satu pusat akademik di Kanada dengan partisipan direkrut melalui iklan. Nah, kriteria inklusi ini meliputi usianya 45-75 tahun dengan durasi diabetes lebih dari sampai dengan 1 tahun dengan BMI 25-35 kg per meter persegi. Dan HbA1c-nya 6,5-8,5%. Pasien yang menjalani terapi insulin memiliki gangguan fungsi organ, merokok, atau mengonsumsi suplemen lain yang berpotensi hipoglikemik ini dikeluarkan, sehingga termasuk ke dalam kriteria eksklusi. Peserta secara acak diberikan suplementasi oral ekstrak ginseng Amerika atau placebo selama 8 minggu dengan dosis harian ginseng Amerika yang diberikan bervariasi antara 1-9 gram. Dikonsumsi selama 45 menit sebelum setiap waktu makan, dan ekstrak ginseng Amerika ini yang digunakan merupakan hasil ekstraksi dari akar ginseng kering yang berusia 3 tahun yang ditanam di Ontario, Kanada. Nah, selama periode penelitian 20 minggu menunjukkan parameter glikemik yang membaik dan peningkatan sekresi insulin yang dapat diamati, tetapi tidak signifikan, yaitu sebesar 33% dengan nilai P-nya 0,127, di mana nilai tersebut menunjukkan kemungkinan perbaikan fungsi sel. Peningkatan tekanan darah sistolik setelah pengobatan ginseng Amerika merupakan hasil terapi yang patut dicatat, terutama penting pada diabetes karena sekitar 70% dari pasien ini hidup dengan hipertensi. Selanjutnya adalah kesimpulan di mana diabetes mellitus ini dibedakan menjadi tipe 1, tipe 2, gestasional, dan juga di jenis lainnya. Komplikasi mikrovaskular seperti nefropati, retinopati, dan neuropati, dan makrovaskular seperti penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Indonesia kaya akan tanaman herbal yang dimanfaatkan untuk pengobatan diabetes mellitus. Tanaman yang dapat digunakan diantaranya Morinda citrifolia, Syzygium sumini, Andrographis paniculata, dan juga Panax quinquefolius. Tanaman tersebut telah menunjukkan efektivitas dalam menurunkan gula darah hingga memperbaiki resistensi insulin. Di samping itu, pengobatan herbal memiliki kontraindikasi tertentu serta dapat berinteraksi dengan obat tertentu. Pemanfaatan herbal sebagai terapi tambahan dalam penyakit diabetes mellitus perlu penelitian lanjutan untuk memperkuat bukti efektivitasnya. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan makalah kelompok kami. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.